Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giantara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur dan tata cara ekspor barang ke luar negeri. Kegiatan ekspor adalah merupakan sistem perdagangan yang memungkinkan seorang mengadakan trading lintas negara. Saat ini, pemerintah berupaya meningkatkan devisa dengan mengenjot arus ekspor barang. Prosedur ekspor sebenarnya lebih mudah daripada kegiatan prosedur impor karena saat ini lebih banyak aturan yang mengatur tentang impor daripada tentang ekspor, terutama untuk masalah pembayaran pajak. Pada kegiatan impor, hampir semua barang dikenakan bea masuk dan bea impor lainnya. Sedangkan pada saat ekspor lebih banyak barang yang tidak dikenakan pajak ekspor maupun bea luar. Untuk pajak ekspor yang dikenakan diantaranya pada kegiatan ekspor kayu, terus rotan, terus kedua apalagi ya, palm oil, ya dan sebagainya lah. Untuk kegiatan ekspor yang lainnya saat ini tidak dikenakan pajak ekspor, antara lain adalah ekspor ikan, jagung, pisang, dan pakaian dan alat elektronik lainnya. Di sini akan dijelaskan prosedur ekspor. Dimulai saat eksportir mempersiapkan barang, akan dieksportir dengan melakukan packaging, stuffing ke kontainer hingga barang siap untuk dikirim. Terus setelah barang siap dan sudah ada jadwal kapal yang akan mengangkut barang tersebut, eksportir dapat mengajukan dokumen kepabeanan yang dikenal dengan pemberitahuan barang ekspor atau PEB yang berisi tentang data tersebut, yaitu data eksportir, data penerima barang, data custom, broker bila ada, terus sarana pengangkutan pakai via apa laut, apa lewat udara, terus negara tujuan, terus detir barang, jenis barang, dokumen yang menyertai nomor kontainer yang dipakai. Setelah PEB diajukan ke kantor bea cukai setempat, akan diberikan persetujuan ekspor dan barang bisa dikirim ke pelabuhan selanjutnya. Terus bisa dimuat ke kapal dan sarana pengangkut menuju negara tujuan. Setiap dokumen PEB diwajibkan untuk membayar pendapatan negara bukan pajak yang dapat dibayarkan di bank atau di kantor bea cukai. Untuk besaran pajak ekspor setiap barang juga berbeda-beda, ditentukan dengan keputusan Menteri Keuangan. Setiap barang yang akan diekspor mempunyai aturan sendiri-sendiri tergantung akan barangnya. Misalnya untuk barang yang berupa kayu yang diekspor memerlukan dokumen kayak laporan supplier atau LS, endorsement dari Badan Rehabilitasi Kehutanan Industri Kayu gitu. Untuk barang lain biasanya berupa barang tambang juga ada yang masyarakatnya untuk menggunakan laporan supplier. Dan untuk beberapa barang yang termasuk kategori limbah yang menggunakan kuota berupa beras, disyaratkan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dari izin dari Bulog. Namun banyak juga ekspor yang tanpa persyaratan atau izin dan instansi terkait, misalnya ekspor sepeda, plastik, sirup, sepatu, kabel dan besi, mainan plastik, dan lain-lainnya. Pengertian prosedur ekspor barang pada umumnya adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirimkan barang keluar negeri, biasanya dalam jumlah besar, tujuannya untuk perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai, baik di negara asal maupun negara tujuan. Bea cukai bertugas sebagai pengawas keluar masuknya lalu lintas barang dari satu negara. Terus bagaimana prosedurnya dan mekanismenya jika melakukan ekspor dari Indonesia keluar? 1. Mencari tahu terlebih dahulu
Terlebih dahulu, apakah barang yang diekspor termasuk barang yang dilarang untuk diekspor? Terus diperbolehkan untuk diekspor tetapi dengan pembatasan. Kedua, memastikan juga apakah barang Anda diperbolehkan untuk masuk ke negara yang diekspor. Dan ketiga, jika Anda sudah mendapatkan pembeli atau buyer, meneruskan pembayaran, menentukan quantity dan spek barang dan lain-lain, maka selanjutnya Anda mempersiapkan barang yang akan Anda ekspor dan dokumen-dokumennya. 4. Melakukan pemberitahuan pabean kepada bea cukai dan menggunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB beserta dokumen pelengkapnya. Terus yang kelima, setelah itu eksportasi Anda disetujui oleh bea cukai, maka akan diterbitkan dokumen namanya NPE atau Nota Persetujuan Ekspor. Jika itu sudah terbit NPE tersebut, maka hukum barang tersebut dianggap boleh sebagai barang ekspor. 4. Melakukan stapsing dan mengapalkan barang Anda menggunakan moda transportasi udara, air atau laut. Terus 7. Mengasuransikan barang kargo Anda jika menggunakan term chief. Dan terakhir 8. Mengambil pembayaran bank jika menggunakan LC pembayaran di akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.